Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله أكبر. صلى الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا الذين
كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي لا يغلب أحد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kita semua pagi ini masih bisa menghirup udara pagi, bangun dari tidur kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan iktikaf kita di masjid, dan kita menyempatkan diri untuk duduk berzikir sambil mentadabburi ayat Al-Quran sampai nanti waktu syuruk, dan kita sholat 2 rakaat
Mudah-mudahan pahala umroh dan haji bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Pagi ini kita lanjutkan obrolan kita, kajian kita tentang Sirah An-Nabawiyah atau perjalanan kenabian yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang Piagam Madinah ya. Kesepakatan Rasulullah, perjanjian beliau sebagai kepala negara mengikat seluruh komponen bagian dari masyarakat Madinah ketika itu, baik antara Muhajirin, Ansar, Khazraj dan Aus, dan juga orang Yahudi. Jadi semuanya diikat dengan satu kesamaan, satu keinginan, satu harapan, dan satu cita-cita bersama, membangun Madinah menjadi negara atau wilayah yang berperadaban. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kali ini kita lanjutkan ya. Kali ini coba kita singgung apa yang terjadi kemudian setelah Rasulullah mengkonsolidasi diri, membangun ukhuwah di antara kaum muslimin, Muhajirin dan Ansar, yang setelah itu sebenarnya tidak ada lagi Muhajirin dan Ansar, yang ada muslimin ya. Kalau udah sama-sama di Madinah, ya nggak ada lagi Muhajirin namanya. Semuanya adalah umat Rasulullah, sahabat yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak ibu-ibu yang berbahagia, kita ingat bahwa keberangkatan Rasul, berpindahnya Nabi dan kaum muslimin dari Mekah ini kan bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Artinya mereka itu memang terusir dan tidak diperkenankan lagi menyebarkan Islam di kota Makkah. Dan akhirnya Rasulullah memilih untuk hijrah, padahal Rasul sangat mencintai Makkah. Demikian juga sahabat yang lain. Saya juga sudah menyampaikan bahwa ketika hijrah itu tidak lebih dari 100 orang sebetulnya. 13 tahun dakwah di Mekah, tidak lebih dari 100 orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tahu orang Quraisy ini bahwa Muhammad membangun peradaban, menjadi pemimpin di kota barunya yang sebelumnya Yasrib menjadi Madinah, mereka akhirnya membuat perhitungan, tidak rela, tidak ingin, tidak suka bahwa Muhammad ini menyebarkan agama dan tumbuh menjadi satu kekuatan yang besar. Dan ini ancaman, Pak. Ancaman buat orang-orang Quraisy. Maka setahun beliau berada di Madinah, mengkonsolidasikan diri, membuat ikatan kenegaraan, kesepakatan bersama. Tahun keduanya berarti kedua dari hijrah ya. Bedakan antara kenabian dan hijrah. Jadi kalau saya menyebut tahun pertama kenabian, berarti Rasul masih di Mekah tuh. Jadi kalau udah pindah, hitungannya adalah hijrah. Kalau tahun pertama dari hijrah, berarti ya baru setahun beliau ada di Madinah. Oke. Nah, terdengar bahwa ada kafilah, kelompok musafir ya, yang melakukan perdagangan, dipimpin langsung oleh tokoh Quraisy, namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini jago dagang, jago strategi, jago perang.
Ia melakukan perdagangan di Syam. Syam itu daerah utara, Pak. Kalau sekarang Syam itu mencakup Palestina, Syria, Yordan, Lebanon, atau sekitaran itu, termasuk Mesir. Itu dulu disebutnya dengan Syam. Titik utamanya adalah Syria lah kalau sekarang, ya, atau Palestina dekat situ. Nah, lakukan perdagangan dan membawa keuntungan besar. Konon Abu Sufyan ini pulang mau ke Mekah itu kan harus melewati Madinah, Pak. Jadi kalau lihat di peta ya, Syam itu di utara, Madinah itu di bawahnya, Mekah ya di selatannya lagi. Ini kalau nanti ketemu ayat tentang perpindahan kiblat, kita paham tuh. Kan 17 bulan Rasulullah dan sahabatnya kalau sholat wajib itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nah itu posisinya di utara, Pak. Ya, di utara. Turun ayat surat Al-Baqarah juz 2 ayat 144 menyuruh Rasulullah untuk pindah kiblat, yaitu ke Masjidil Haram. Nah itu 180 derajat itu, balik kanan itu. Kenapa balik kanan? Karena Mekah adanya di selatan gitu. Dari utara ke selatan kan namanya balik kanan, 180 derajat. Ya. Bisa baca tuh surat Al-Baqarah 144 ya. Nah kemudian Abu Sufyan ini mau ke Mekah, tapi dia harus melintasi Madinah, walaupun nggak di titik utamanya ya. Membawa 1000 onta, wah, untung besar ini, sama 50.000 dinar dan dirham. Perlu pengawalan yang ketat, pengawasan yang ekstra, dan juga strategi yang baik. Nah maka untuk melakukan itu semuanya Abu Sufyan harus berhati-hati. Takutnya nanti dihambat oleh kaum muslimin. Itu sudah dibidik, dipantau oleh kaum muslimin, yaitu sahabatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengirim pesan kepada Makkah untuk menyiapkan pasukan yang besar. Akhirnya di Mekah ada tokoh yang seganas Abu Sufyan, namanya Abu Jahal. Bedakan Abu Jahal sama Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi sendiri, Pak. Tapi kalau Abu Jahal, nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Sebetulnya dia termasuk yang didoakan oleh Rasulullah. Cuman yang kena siapa? Umar bin Khattab. Rasul pernah berdoa, ya Allah, Islam, kuatkan Islam dengan masuk Islamnya satu dari 2 Umar. Ternyata yang dapat hidayah siapa? Umar bin Khattab. Amr bin Hisham nggak dapat itu. Dia ini bencinya sama Rasul luar biasa. Mendengar pesan dari Abu Sufyan, dia bergerak menyiapkan pasukan yang besar. Berapa banyak? Ada riwayat mengatakan 1.300, ada juga yang mengatakan 1.000. Kira-kira segitulah. Dulu nggak ada absen, Pak, apalagi sistem digital gitu. Ya itu gitu. Jadi ini kira-kira. Kalau ada yang mengatakan 1.300, 1.200, ya itu bisa dimaklumi. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, penting untuk dijelaskan perang ini, karena ini perang yang sangat menentukan. Ada doa Nabi yang kalau kita baca, ya Allah, betapa berat perjuangan yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Quraisy ini, ya tentu mereka memiliki dan menginginkan sebuah harapan bahwa Muhammad ini harus dibunuh, harus dimatikan, Islam ini harus dihentikan, dan maka selesailah persoalan. Kira-kira gitulah. Nah dari pihak Rasulullah Muhammad SAW, namanya baru hijrah, Pak. Namanya baru setahun di Madinah. Berapa sih jumlahnya, Pak? Untuk mengajak perang, untuk melakukan pergerakan, ya, berurusan dengan musuh, ini luar biasa beratnya. Maka namun demikian
terhimpunlah kira-kira 314. Ada yang mengatakan 319, ada juga yang mengatakan 309, macam-macam itu. Dari Madinah bergerak menuju ke Badar, satu wilayah yang ya jauh dari Madinah, tapi lebih jauh lagi dari Mekah. Jadi ke barat ya Pak. Ya, oke. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah sahabat Rasul dari Muhajirin dan Ansor, tapi lebih banyak Muhajirinnya Pak. Kalau tidak salah dari Ansor, dari Ansornya. Sementara dari Muhajirinnya sedikit sekali. Karena memang kan yang hijrah itu dari Mekah, seperti yang saya katakan tadi, tidak lebih dari 100 orang. Itu campur antara laki dan perempuan. Kebayangkan tuh. Di tahun kedua harus melakukan pergerakan untuk perang. Ya masih sedikit jumlah itu. Maka yang banyak adalah kaum Ansor, orang-orang Madinah asli Yasrib kira-kira 314 atau 319. Kira-kira sedikit atau banyak ya? Sedikit atau banyak? Ya, kalau dibandingkan dengan kafir Quraisy berapa tadi? 1.300, masih jauh. Ya bandingannya satu harus melawan 4, atau satu melawan, kalau dia 1.000 berarti melawan 3 lah. Nah, ini pun juga kalau mau duel tentu tidak seimbang ya. Nah, tapi yang satu ini Rasul dan sahabatnya, yang ada dalam hati mereka adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, siap berjihad, mau mati, kalau mati syahid, kalau hidup mulia, kira-kira. Ish kariman aumut syahidan, kira-kira gitu kalimatnya. Ish kariman, hidup mulia karena menang, aumut syahidan, kalau harus mati, matinya sebagai syahid. Wow. Nah saudara-saudara, anak-anak, jadi berangkatlah Rasulullah Muhammad SAW. Rasul sengaja datang lebih awal. Kenapa lebih awal? Untuk mudah mengatur strategi. Kalau perang di sana itu, di Jazirah Arab itu, yang vital utama adalah bagaimana suplai minuman. Emang sekarang tinggal beli air kemasan. Kalaupun bawa air kemasan, berapa lama kuatnya? Ya, berapa lama kuatnya? Maka yang dicari adalah oase. Dan cari oase, cari mata air di sana itu susah. Emang di kita Pak, yang kalau hujan airnya nyerap ke bumi, nampung begitu. Di sana susah. Kenapa susah? Tanahnya bebatuan dan pasir. Nyerap di mana coba? Kecuali ada titik-titik tertentu, lembah, yang disitulah menyimpan air. Maka ketersediaan air itu penting dalam sebuah momen atau peristiwa, apalagi ini perang yang sangat besar dan baru pertama, nggak ada pengalaman sama sekali. Rasul nggak punya pengalaman tuh, nggak pernah di training itu di Romawi, nggak pernah ada pelatihan di Persia. Dua kekuatan adidaya, di barat ada Romawi, di timur ada Persia. Nggak pernah ada trainingnya tuh, nggak pernah ada misalnya kerjasama perang gitu. Nggak ada latihan perang, itu nggak ada. Jadi kebayang lah ini. Maka dalam catatan sejarah 319 orang ini Pak, itu hanya 2 yang naik onta dan 2 yang bawa kuda, mohon maaf. Selebihnya adalah onta. Dari Madinah ke Badar itu satu onta bisa dinaikin 3 orang itu. Satu onta dinaikin 3 orang karena hanya ada 70 onta ketika itu. 319, ontanya 70, kudanya cuma 2. Nah, itu gimana tuh? Dinaikin oleh 3 orang. Sementara dari pihak musuh, dari pihak kafir Quraisy, itu ada 600 perisai besi, ya kan? Dan ada 1000 onta yang mereka naikin. Dan mereka pada saat perjalanan itu
itu harus menyiapkan makanan dengan menyembelih 9 onta untuk dimakan. Wah, jadi suplai makanannya ke mereka itu. Setiap hari harus menyembelih 9 onta untuk dimakan. Kalau sekian hari di tempat perang, berapa ekor onta yang harus kebayang lah kita konsumsi, Pak. Kita aja kalau bikin pengajian nih, ya Pak, kalau bikin pengajian nih, mendatangkan katakanlah berapa kalau di sini gitu, 500 orang, Pak. Panitia pasti sibuk tuh. Ini makanannya gimana ini? Minumannya gimana ini? Nanti ya bikin tempat kumpulnya di mana? Udah repot duluan, Pak. Itu untuk satu momen dan itu nggak sampai seharian, betul? Iya. Nah ini kalau perang, ya Allah pasti berhari-hari ini. Dan mereka pasti butuh makan, butuh minum. Ya Allah, Rasulullah dengan segala keterbatasannya 70 onta yang dinaikin 3 orang per ontanya, dan hanya 2 kuda. Nah Rasul bawa apa ketika itu? Bawa onta. Naik sama siapa? Naik sama Sayyidina Ali. Boncengan, Pak. Terus saja ya. Akhirnya sengaja datang lebih awal mencari oase titik air. Ketemu namanya mata air, namanya Ar-Raw'a. Tapi dilihat, masih kecil nih mata airnya dan agak jauh dari Badar. Maka pindah lagi lebih dekat ke titik Badar, menunggu saat-saat kedatangan orang-orang Quraisy ketika itu. Rasulullah mengatur strategi. Ada 2 orang yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi komandan perang. Siapa komandannya? Seorang sahabat ahli Quran. Jadi komandan ahli Quran nih, pengajar Al-Quran, namanya Mus'ab bin Umair. Wah. Dari sayap kanannya ada lagi nih. Dari sayap kanan Rasul menunjuk Zubair bin Awwam. Kemudian dari sebelah kirinya ada Al-Miqdad Al-Aswad. Ini orang-orang hebat. Terus Rasul sebagai apa? Rasul sebagai komandan utama, yang pegang mic lah kalau sekarang ya, instruksi utama dari Rasulullah. Tapi yang maju di depan udah ada komandan yang terdepan, Mus'ab bin Umair. 2 itu adalah Zubair bin Awwam dan Al-Miqdad bin Aswad. Yang lainnya apa? Yang lain bergabung bersama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tetap diatur strategi, diatur upaya terbaik bagaimana menghadapi musuh. Datang tuh Pak, Bu, anak-anak 1000 atau 1200 orang-orang Quraisy, ya, yang ada pada mereka dendam, kemarahan, kekesalan, angkara murka, benci, udah berkumpul mereka. Sementara yang di kaum muslimin yang ada adalah keimanan, kesetiaan, semangat, dan keinginan untuk menjadi syahid fi sabilillah. Di dalam Al-Quran dikatakan, qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Surat Ali Imran ya, lembar kedua paling tengah. Nah baik, apa kata Allah? Ada 2 pasukan yang bertemu. Satu dasarnya iman, yang satu lagi dasarnya kebencian dan kemarahan. Dan Allah menguatkan, menolong pasukan yang didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, ketemu nih Abu Jahal lah, tokoh utama yang mengomandani pasukan Quraisy. Mereka juga ada tuh supporter-supporter yang luar biasa, donatur-donatur yang luar biasa. Tetapi karena Rasul datang duluan,
oase itu dipegang oleh Rasulullah, mata air itu dikuasai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ketemu tuh Pak. Ketika ketemu, apa langsung bertempur? Enggak, duel dulu, duel. Tahu duel ya? Apa duel anak-anak? Gulut. Satu lawan satu dulu nih Pak. Untuk apa? Uji nyali. Nah, akhirnya apa? Dari pihak Quraisy dikirim jagoannya, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah. Wah, orang-orang jago main pedang dan jago naik kuda. Pertanyaannya, dari pihak kaum muslimin siapa ini yang dipilih oleh Rasulullah? 3 orang. Dari pihak musuh 3, maka dari kaum muslimin 3. Siapa dia? Kata Rasulullah, Ali, bangun. Ali bin Abi Thalib, suruh naik. Dan Hamzah, paman beliau sendiri, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dia ini jago main pedang, jago berburu binatang. Terus yang diburu, tahu nggak binatang apa? Hamzah ini kalau berburu binatang, yang diburu itu singa. Jadi bukan apa? Berburu kok kelinci biasa. Kalau berburu singa, dia kan jago main pedang tuh Pak, dan jago memanah itu. Jadi ada singa dipanah, set gitu. Kebayang nggak kalau ketika dipanah terus meleset? Karena kulit singa, terus singa terbangun. Kira-kira singa akan tinggal diam nggak tuh? Akan tinggal diam nggak Pak? Enggak, pasti dia marah singa. Kalau dia marah ngapain? Ngejar. Nah berarti ini seorang Hamzah bin Abdul Muthalib ini kalau berburu, kalau singanya nggak dapat, berarti dia siap dikejar sama singa. Berarti dia butuh fisik yang kuat, ya kan? Dan kemampuan membawa kuda yang cepat. Itulah Hamzah. Maka dia dijuluki dengan Asadullah wa Asada Rasulillah. Apa tuh? Singanya Allah dan singanya Rasulullah Muhammad. Kata Rasul, ya Ammi Hamzah, bangun. Bangun Pak. Satu lagi siapa? Satu lagi itu Ubaidah. Bangun Ubaidah. Duel tuh 3 orang itu. Dengan mudahnya Hamzah bisa mengalahkan musuhnya, terbunuh musuhnya. Dan dengan mudahnya pula Sayyidina Ali mengalahkan lawan duelnya, mati. Tapi Ubaidah ini seri Pak, seri. Dia terluka, musuh juga terluka. Tapi kan tetap menang Pak. 2 tewas di pihak musuh, sementara 1 terluka. Di kaum muslimin hanya terluka 1 orang. Ini dari sisi apa? Mental udah jatuh nih kafirnya Pak. Dan sengaja itu dihadirkan untuk memberikan spirit semangat yang besar kepada pasukan. Di awal saja sudah terlihat tanda-tanda kemenangan itu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu barulah kontak besar, bertemu 2 pasukan ini, dan 1 harus melawan 3. 1 sahabat harus melawan 3 musuh. Bukan perkara mudah. Apalagi nggak ada pengalaman, nggak ada latihan sebelumnya Pak. Perlu dijelaskan, kalau Rasul pergi, kalau Rasul berangkat ke medan perang, terus Madinah siapa yang jagain ini? Kalau tiba-tiba ada musuh yang datang, gimana ini? Siapa yang ngimamin masjid Rasulullah ini, siapa ini? Sementara di Madinah masih banyak juga orang-orang tua, para wanita, anak-anak, dan muslimin yang lain. Siapa yang dikasih tanggung jawab? Apakah Rasul begitu saja pergi tanpa memberikan tugas atau amanah gitu kepada? Ada. Rasul sudah memberikan amanah untuk menjadi imam sholat, untuk mengurusin masjid, yaitu seorang tua, seorang buta yang namanya disinggung dalam Al-Quran, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Siapa anak? Abdullah bin Umi Maktum. Itu namanya, ceritanya itu disinggung dalam Al-Quran.
Surat apa? Surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kalau baca Abasa, ingat sahabat Nabi yang bernama sahabat tadi Abdullah bin Umi Maktum. Dia buta, Pak. Suatu waktu datang kepada Rasul di saat Rasul sedang ngajarin Islam kepada kalangan petinggi Quraisy. Ya. Rasul ketika datangi Abdullah bin Maktum, beliau berpaling muka, berwajah masam. Apakah Rasul benci sama Abdullah? Tidak. Apakah Rasul tidak suka didatangi oleh Abdul Maktum? Tidak. Cuma dalam hati Rasul, ini saya lagi ngomong sama orang ini. Lagi bicara sama orang, kan nggak mungkin sini bicara, sini bicara. Maksudnya entarlah kira-kira gitu. Tetapi berpalingnya Rasulullah ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermuka masamnya Nabi itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Abasa wa Tawalla. Maka kalau ngelihat Abdullah bin Umi Maktum, itu Rasul langsung bilang, ya Abdullah bin Maktum, yang karena engkau surat Abasa turun kepada saya. Jadi langsung ingat tuh, langsung ingat. Nah, Abdullah bin Umi Maktum inilah yang dipercaya oleh Rasulullah untuk mengimami sholat di Masjid An-Nabawi. Karena apa? Karena selagi ada Nabi, selagi ada Rasul, pasti yang jadi imam adalah Rasulullah. Selagi beliau sehat dan bisa memimpin sholat, maka beliaulah yang menjadi imam. Nggak boleh yang lain, nggak bisa. Siapa berani sahabat menjadi imam atau mengimami Rasulullah? Ada yang berani nggak? Nggak ada. Jangankan mengimami, Pak. Sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini, saya misalnya atau siapapun menziarahi Rasulullah, nggak berani kita teriak-teriak begitu, Pak. Nggak berani kita dengan angkuhnya begitu. Malu kita di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan beliau sudah meninggal. Dan ada ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Surat Al-Hujurat. Ya, ayat berapa itu? Ayat 2. Apa artinya? Wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau tinggikan suaramu di atas suara Rasulullah. Ya. Wala tajharu lahu bil qawli, dan jangan mengeraskan suara. Nah, itu sahabat itu. Maka kalau ada Rasulullah, Rasul pasti imam itu. Pertanyaannya, kalau Rasul nggak ada, siapa? Ada yang diwakili. Ada yang ditugaskan. Yang ditugaskan itulah yang selalu menjadi imam. Ini memang idealnya begitu, Pak. Ya. Jadi imam itu jangan dorong-dorongan nanti. Kalau di Al-Marwah gimana Pak Wahyu? Imam tetapnya nggak ada nih. Udah itu semua cadangan. Nah, dorong-dorongan nanti. Ah, udah kamu aja. Kalau ini dorongnya ini siap, kalau nggak siap, waduh, ini bahaya. Harus ada yang didelegasikan. Dan dia harus siap, karena imam ini punya tugas yang sangat berat. Abdullah bin Umi Maktum dipercaya oleh Rasulullah. Tapi kemudian dalam perjalanan Rasul ke Badar, maka kemudian Rasulullah memulangkan sahabat Nabi namanya Lubabah, Abu Lubabah. Jadi suruh pulang untuk menemani, menggantikan Abdullah bin Umi Maktum di Madinah. Jadi tetap peran jalan, sholat juga jalan, ya.
bergerak di medan perang, tapi jamaah jangan ditinggalin. Ini gimana ini? Dan jangan pergi semuanya gitu, saya kosong gitu, jangan sampai. Disitulah perlu pembagian tugas. Rasul sudah memberikan contoh itu semuanya. Ya. Karena kalau ikut semua, gimana? Hanya 319 orang saja. Nah, bapak ibu-ibu yang berbahagia, sudah terjadi perang yang luar biasa. Rasul ikut serta dalam perang itu, menjadi komandan utama di samping komandan-komandan batalion tadi itu ya. Sayap kanan ada Zubair bin Awam, sayap kiri adalah Al-Miqdad bin Aswad, dan di depan ada Mus'ab bin Umair. Ini orang-orang hebat semua. Zubair bin Awam ini jago main pedang juga ya. Aswad jago main menaik kuda ya. Akhirnya perang terjadi. Rasul tahu ini musuh terlalu besar, Pak. Satu orang Islam harus melawan 3. Jadi kalau kurang-kurang mental, kurang-kurang strategi, kurang-kurang asupan makanan, waduh, mati ini semuanya. Dan ketika itulah datang hujan besar. Buat orang kafir hujannya sangat besar. Sementara ketika menimpa kaum muslimin, hujannya tidak terlalu besar, rintik-rintik saja. Allah punya kehendak seperti itu. Kemudian Rasul berdoa, yang doanya itu kalau terjemahnya kira-kira gini: ya Allah, Kau tahu bagaimana besarnya jumlah mereka. Seandainya hari ini kami kalah, seandainya hari ini kami tewas 319 orang nih, maka ya Allah, tidak akan ada lagi yang menyembah Engkau ya Allah. Wah. Kalau hari ini kami tewas, kami gugur semuanya, tidak ada nanti yang akan menyembah, dan tidak ada Islam lagi setelah ini. Ya, agak-agak keras juga doanya nih ya. Yalah, udah pasti kalau Rasul tewas, berarti kan siapa yang ngajarin Islam? Siapa yang menyebarkan dakwah? Sementara sahabat utama ada semua di situ. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali. Orang hebatnya ke medan tempur semua. Nah, kalau mereka tewas berikut Rasulullah, logis juga kalau terjadi kekalahan, maka tidak ada lagi Islam, tidak ada lagi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu Pak Rasulullah. Akhirnya dapat kabar bahwa Allah turunkan malaikat munzilin turun yang akan memenangkan peperangan ini. Tersenyumlah Rasulullah. Langsung Rasul bergerak, ayo kita tempur, ayo kita berjuang lagi. Maka keluarlah kata sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, surat Al-Qamar itu ya. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, maka akan dipukul mundur ya. Mereka akan dikalahkan kelompok ini, wa yuwalluna dubur, dan mereka akan mundur. Begitu Rasul mengatakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Pasukan ini akan dikalahkan dan dia akan mundur. Seakan Rasul berikan semangat kepada pasukan, jangan malas, jangan loyo, kita harus semangat karena kita bisa mengalahkan yang besar ini dan mereka akan mundur terus. Dan benar, terpukullah pasukan musuh, padahal jumlahnya 1000 lebih. Satu persatu tewas orang-orang kafir Quraisy, Pak. Termasuk yang tewas adalah provokator atau sponsor utamanya atau komandan perangnya. Siapa dia? Abu Jahal. Tewas di tempat. Siapa yang menewaskan Abu Jahal? Paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Makanya Pak, ini kalau disambung dengan perang berikutnya, perang Uhud, istri Abu Jahal itu nggak terima banget tuh dengan meninggalnya suaminya. Maka pada perang berikutnya, perang Uhud, istrinya siapa? Abu Jahal, namanya Hindun, ikut serta itu. Dan satu yang ada dalam pikiran dia, bagaimana Hamzah, si pembunuh suami saya, tewas. Jadi Abu Jahal tewas di medan perang. Terus Abu Lahab kemana? Abu Lahab ini banyak abu-abu ya.
Abu Lahab kemana? Abu Lahab izin, nggak ikut perang dia. Abu Lahab nggak ikut dia hanya mewakilkan orang kepercayaannya saja. Ya. Tapi Abu Jahal memang orang yang sangat bersemangat untuk itu semuanya. Nah, saudara-saudara, akhirnya pasukan yang besar 1000 ini bisa dikalahkan oleh 319 kaum muslimin. Berapa korban dari kaum Quraisy? Banyak sekali. 70 kira-kira. 70 yang tewas, 70 yang ditawan. Nah, apakah dari kaum muslimin gak ada yang gugur sama sekali? Ada, tapi hanya 14 orang. Dari 314 atau dari 319, 14 orang saja yang tewas. Hebat betul, Pak. Untuk sebuah pertempuran pertama, Pak. Perang pertama hanya korban 14, sementara di musuh dengan senjata lengkap, mereka pakai perisai besi, Pak. Ya, ontaknya lebih banyak. Pokoknya persiapan betul, Pak. Korbannya 70 orang tewas, 70 orang ditawan. Yang 70 yang ditawan ini adalah orang-orang pinter, orang-orang yang cendekia. Sementara yang lainnya kemana? Yang lainnya kocar-kacir semuanya. Yang lainnya lari terbirit-birit, cari selamat sendiri, Pak. Nah, tapi yang 70 ini ditawan. Karena yang ditawan ini orang-orang pinter, Pak, pinter membaca, pinter menulis, maka di antara usulan sahabat, bagaimana diatnya ini, tebusannya ini adalah mereka ngajarin kaum muslimin yang belum bisa baca. Luar biasa itu. Akhirnya diajarinlah ini kaum muslimin yang belum bisa baca, sehingga akhirnya pandai membaca. Itulah strategi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, anak-anak semangat amat ini ya. Nggak ada yang ngantuk? Iya. Oke, pulanglah Rasulullah ke Madinah dan tersebarlah kabar akan kemenangan umat Islam. Dan sementara sampai di Mekah, mereka mendapat kabar kekalahan pasukan yang besar oleh Muhammad yang hanya jumlahnya sedikit, dan itu aib yang besar, dan itu suatu yang memalukan. Bagaimana mungkin jumlah yang besar dikalahkan sama yang kecil? Bagaimana kelengkapan peperangan hanya dikalahkan dengan Rasulullah yang nggak punya perlengkapan yang lengkap? Tadi kan sudah diceritakan 70 onta, satu onta dinaikin 3 orang. Kasihan banget tuh onta. Nah, tapi itulah, kalau seandainya Rasul tewas pada saat itu, benar tidak ada lagi yang menyembah Allah dan tidak ada Islam, karena Rasulullah adalah khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad ini penutup para nabi dan para rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 ya. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah dari anak seseorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Begitu Allah berfirman. Kalau beliau penutup para nabi, berarti kan namanya ditutup, nggak mungkin ada yang muncul kemudian. Seandainya ada yang muncul nabi setelah Nabi Muhammad, dia harus lebih baik dari Rasulullah, betul kan? Kalau ada nabi ngaku nabi sekarang yang ngaku nabi, dia harus lebih dahsyat, lebih sempurna, lebih hebat dari Rasulullah. Artinya juga kalau dia bawa kitab, bukti bahwa dia nabi, kitabnya harus lebih hebat daripada Al-Quran. Kitabnya harus lebih lengkap dari Al-Quran. Pertanyaannya, ada enggak? Enggak ada. Yang ada hanya ngaku nabi. Ada Musodek dulu, apalagi ada Lia Eden. Pas kita lihat riwayat hidupnya, ya tukang nganyam apa itu, bunga ya. Musodek dulu pernah jadi atlet bulu tangkis. Nggak jelas. Kitabnya apa? Nggak ada juga. Mestinya kalau ngaku nabi, dia harus lebih baik dari
Rasulullah. Kalau dia bawa kitab, kitabnya harus lebih baik daripada Al-Quran, dan itu nggak mungkin terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ya. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakan, kata Allah, seandainya bangsa jin dan manusia berkumpul, berhimpun, bersepakat untuk membuat seperti Al-Quran, la ya'tuna bimis, tidak akan bisa. Bahkan kalau mereka kerjasama, koalisi, nggak akan bisa. Jadi sudah pasti tidak mungkin terjadi. Jadi kalau Rasul tewas ketika itu, memang tidak akan ada Islam, tidak akan menyembah Allah, karena Allah sudah menyatakan bahwa Muhammad adalah penutur para nabi. Maka kemenangan ini menjadi prestasi besar, tersebar di Jazirah Arab, bahwa Muhammad dengan pasukannya sedikit memenangkan pasukan yang besar. Udah tuh, itu tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat juga mengatakan pada saat perang Badar itu pula, Pak, itu sebetulnya ada sebagian yang sedang berpuasa, sebagian yang lain tidak berpuasa. Kenapa? Bulan Ramadan. Bayangin, ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Terus Rasul di mana? Ya Rasul biarkan yang puasa silakan. Ya, mungkin niatnya kalau seandainya mati di medan perang, saya dalam keadaan berpuasa. Waduh, ya kalau niatnya begitu. Nah kalau yang nggak puasa gimana? Berarti dia ngambil rukhsah namanya. Ya, kan boleh dalam kondisi tertentu, bahkan di bulan Ramadan, bahkan di saat wajib, dia boleh tidak berpuasa. Dalilnya apa? Ya wa'alal ladina yutikuna, dalam keadaan lemah, susah, maka tidak perlu berpuasa. Dua-duanya tetap menjalankan. Yang puasa jalan, yang tidak puasa juga jalan. Gitu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang disitulah pernah ada ungkapan dari Nabi ketika selesai perang Badar nih, ya, Rasul melalui kalamnya yang mulia, beliau mengatakan apa? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabat, kita ini baru saja selesai dari perang kecil, dan ketahuilah kita akan masuk ke perang yang lebih besar. Rasul menyebut perang Badar ini perang kecil, dan kata beliau kita akan menghadapi perang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang sebegini dahsyatnya, sebegini hebohnya, sebegini peliknya, kau bilang ini adalah jihad yang kecil dan akan menghadapi perang yang besar. Nah, yang perang yang besar itu apa itu? Kalau perang Badar yang begini dahsyat saja kau katakan perang kecil, apa kata Rasul? Fahiya jihadun nafas. Perang yang besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu ini yang luar biasa. Orang bisa sukses, bisa jadi pahlawan di saat bertemu dengan lawan, tetapi bisa kalah ketika memerangi hawa nafsunya. Ya kan? Sayyidina Ali itu membuktikan ketika dia berperang, Pak, berperang nih, itu musuh sudah keok lah ya, dijatuhkan, dirobohkan, pedang pun siap ditancapkan di dia, tinggal digorok aja gitu, ya kan? Tiba-tiba ini musuhnya nih nggak pernah ngeludahin, Pak, diludahin, ceprot aja, persis di muka Sayyidina Ali. Ketika diludahin, Pak, sama Ali dilepas, Pak, dilepas, pedangnya diangkat, kemudian ikatan ininya dilepas.
dan dibiarkan aja. Ini musuhnya bingung. Ali, bukankah kau seharusnya menghabisi saya? Saya udah nggak berdaya, tinggal dibunuh aja. Tapi kenapa engkau lepas? Apa kata Sayyidina Ali? Waktu saya merobohkan Anda dan pedang saya siap menghunus Anda, itu saya melakukannya karena Allah. Ya, fi sabilillah. Tapi ketika Anda ngeludahi saya nih, terus saya jadi emosi, terus saya bunuh Anda, berarti saya membunuh Anda karena hawa nafsu, nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Maka saya urungkan itu. Kalau yang satu ada pahalanya, yang satu nggak ada pahalanya. Berarti kalau saya membunuh karena saya marah, saya kalah dengan hawa nafsu. Penerapannya langsung dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau level kita gimana Pak? Level kita ini, orang udah nggak bergerak nih Pak, ngeludahin, apa kira-kira kita kerjain? Sumpah serapah itu, udah kita katain, udah kita bencek-bencek gitu. Padahal di saat itulah kita sedang dikalahkan dengan hawa nafsu. Oh pantas kalau Rasul bilang, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai perang kecil. Perang Badar disebut dengan perang kecil. Ila jihadil akbar, dan kita akan menghadapi perang besar, yaitu melawan hawa nafsu. Nah itu momennya, konteksnya adalah pada saat di bulan Ramadan. Konon katanya kemerdekaan Indonesia, pembacaan proklamasi 17 Agustus 45 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor berapa? 56 oleh proklamator dua orang, Soekarno dan Hatta, di rumah seorang Habib. Itu juga terjadi di bulan suci Ramadan. 17 itu menunjukkan 17 Ramadan. Luar biasa, dipilih juga itu waktu itu. Jadi Ramadan itu menjadi momen penting di dalam peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, tentang bagaimana Rasul harus menghadapi sebuah kenyataan di mana beliau baru saja pindah dari Mekah ke Madinah. 2 tahun itu kan nggak lama Pak. Belumlah mantep bahasanya tetap di Madinah. Bahasanya kalau bangun rumah juga belum rapi kali, silaturahim dengan tetangga juga belum beres, cari kerjaan juga belum beres itu, ya kan? Bukan hanya beliau, tapi sahabatnya yang lain loh. Ini gimana nih urusan kerja? Baru 2 tahun. Ya mungkin efektifnya setahun lah. Setahun pertama kan masih perkenalan. Harus perang. Berarti artinya apa Pak? Itu berarti bukan dipikirin lagi tuh bagaimana urusan dunia. Yang penting bagaimana agama ini tegak, ya, Islam ini bisa berkembang dan bisa bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira itu. Demikian saya kira apa yang saya sampaikan tentang peristiwa Badar. Peristiwa Badar, perang terbesar boleh dibilang, terbesar Pak, dan kemenangan pertama. Perang berikutnya namanya perang Uhud. Itu udah ada pengalaman, persiapannya lebih matang dan dekat dengan kota Madinah. Tapi kalau perang Badar sudahlah agak jauh, baru pertama, jumlahnya sedikit, kelengkapannya juga enggak sempurna, tapi justru mendapatkan kemenangan yang besar. Ini tidak lepas dari figur contoh teladan yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sejarawan sepakat mencatat Rasul itu ahli strategi, ahli perang yang tidak hanya ngomong tapi langsung bertindak di lapangan. Tidak hanya nyuruh, tapi beliau langsung praktek di tempat. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, dipersilakan. Bismillah. Ya, silakan Pak. Kalau dengar cerita tadi, perang Badar itu kan kemenangan besar. Tapi kalau saya mendengar juga justru di
perang Uhud itu katanya mengalami kemunduran. Apa seperti itu, Pak Ustaz? Ya, Uhud itu justru kekalahan besar. Kekalahan besar pertama karena korbannya 70 syuhada. Di antara yang 70 itu paman Nabi yang justru hebat pada saat perang Badar. Hamzah tewas pada saat perang Uhud. Ya. Jadi selama Rasul berperang 2 kali saja Rasul kalah itu. Ya, pertama di Uhud, kedua pada saat perang Mu'tah kalau tidak salah. Selebihnya menang. Ya. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa kalah? Pertama menang, pada jumlah sedikit, kedua kalah. Nah, para sejarawan mencatat jadi masalah adalah tadi itu mungkin kebanggaan, merasa oh pada perang Badar kita pernah menang nih, kayaknya ini menang lagi deh. Nah itu memang nggak boleh itu. Terus yang kedua soal loyalitas dan kepatuhan pasukan kepada komandannya. Kan pada saat perang Uhud itu kenapa kalah? Pasukan pemanah yang ada di Jabal Rumat, satu bukit kecil, itu turun ke bawah. Padahal pesan Nabi apa? Jangan pernah turun sampai perang usai. Nah, itu jadi persoalan itu. Jadi harus taat pada komandan, nurut sama pimpinan. Itu penting. Makanya dengan itu turun ya surat Ali Imran ayatnya ayat 139, 140 turun berkenaan dengan perang Uhud. Apa? Di sana Allah berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu." Tetap dihibur oleh Allah. Ya sudah, ini udah kalah nih. Ini udah banyak yang tewas. Tapi jangan membuat kalian terpuruk dan tidak bersemangat lagi. Terus apa kata Allah? Kalau hari ini kamu kalah, musuh dulu kalah pada saat perang Badar. Kalau hari ini banyak yang tewas, musuh juga tewas. Artinya ya sudah, kalah menang biasa. Jadikan pelajaran ke depan, lakukan evaluasi, jangan sampai terjadi lagi. Jadi betul, kalau perang Badar kemenangan besar, kalau perang Uhud kekalahan besar. Ya, dan Rasul terluka, Pak. Rasul berdarah, giginya patah, dahinya berdarah karena jatuh. Ternyata Rasul bukan Power Ranger. Ya, itu pelajaran juga sih. Nanti banyak hikmahnya nanti akan saya sebutkan apa hikmah di balik kekalahan itu semua. Tapi yang pasti di tahun kedua dari hijrah kemenangan itu diperoleh oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Ya. Anak-anak ada yang bertanya? Bapak ada yang lain? Baik. Kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita bicarakan dan Allah menanamkan cinta kita kepada beliau, membimbing kita agar bisa meneladani akhlak beliau. Amin. Kita tutup pengajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.